Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini kita bacakan untuk situasinya maskulin. Insyaallah ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and no skip iklan channel aku Lucky Tarot MS. Jangan percaya tarotnya, karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku. Gunakan dengan baik energi spiritual yang aku tebar di setiap readingan aku. Kita langsung baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat situasinya maskulin. Oke. Ada Eight of Swords, the Death, Five of Swords, the Ten of Cups, the Three of Cups, the Queen of Pentacles. Di bottom of the deck ada the King of Pentacles, the Judgment, dan ada the Fool. Maskulin, kamu ampun ya, kamu tuh pengen balik ke feminim karena feminim sudah mapan atau sudah mandiri ya. Kamu coba untuk bisa mengendingkan karma kamu, mengendingkan depression kamu, stres kamu ya. Pengen stabil lagi hidup kamu, ingin bebas lagi kehidupanmu. So kamu nekat nantinya ingin memperbaiki diri karena ingin kembali lagi kepada feminim. Kenapa? Karena feminimnya di sini justru aku lihat energinya tuh lebih sukses ya, aku lihat. Dan maskulin di sini ingin bangkit, ingin seperti feminim ya. Dan feminim sudah bisa meninggalkan, walaupun terasa kebahagiaannya itu kan sia-sia ya. Salah satunya hidup sendiri ya, hidup sendiri karena harus membahagiakan diri sendiri ya. So maskulin ini nanti akan nekat nih, ingin bangkit, ingin memperbaiki sifat kecerobohannya, ketololannya ya, karena ingin bebas gitu ya. Karena dia melihat feminim itu sudah bahagia dengan kehidupan yang feminim jalanin, walaupun ini masih terperangkap dalam ketakutan, dalam kesia-siaan ya, dalam kesedihan, kehampaan. Tapi feminim coba untuk bisa bersikap dewasa, bersikap mandiri ya. Sebagian dari feminim ada yang kembali dengan maskulin, tapi memang lebih mementingkan keluarga, kembalinya itu ya. Dan feminim coba untuk menerima semuanya, yaitu salah satunya kebahagiaan dan kehampaan ya. Walaupun setiap malamnya tuh tersiksa ya, kebahagiaan apa ini yang aku dapati, kayak seperti itu ya. Kalau orang tuh dalam keadaan kejepit ya, alasannya anak, keluarga gitu ya. Jadi
bisa juga karena materi gitu. Jadi setiap malam nih sebenarnya feminim juga stres, depression, mikirin gitu. Ini kebahagiaan apa sih yang gue dapat gitu? Apa ini yang gue inginkan kebahagiaannya? Sedangkan rasa hampa itu ada, merasa disia-siakan ada. Ya. Dan merasa ketidakberuntungan dalam komunikasi juga ada, jadi kayak hidup sendiri. Ini yang feminim merasakan ya. Bentar guys. Ya, jadi feminim tuh merasa tersiksa sebenarnya, tapi dia coba untuk menerima keadaan ya. Kamu bisa berdealing dengan air sign, ada Scorpio, Leo, earth sign. Lebih banyak Scorpio, Cancer, Pisces. Yang difikirkan oleh maskulin itu hanyalah materi ya. Hanyalah materi. Dan maskulin di sini sebenarnya sudah kehilangan arah meraih kebahagiaan dia loh. Salah satunya ya karena terlalu banyak skandal ya dalam kehidupan dia. Entah itu dari keluarganya juga udah ada skandal, dan maskulin di sini sulit untuk melepaskan egonya, ya, sulit untuk melepaskan ego, melepaskan masalah perselingkuhan ya, sifat perselingkuhannya. Kayaknya berat banget ngelepasin hal itu. Dan maskulin di sini depression tentang perjalanan hidupnya. Dan tersiksa ya tentang perasaannya dia sendiri terhadap sama kamu. Ya. Untuk feminim, kamu akan menerima seseorang baru, kenalan atau ada yang suka sama kamu. Jadi hati-hati dalam memberikan jawaban atau perasaan. Ini maskulin ini masih memaksakan diri ya, terus melakukan perselingkuhan, walaupun sebenarnya hidupnya udah gak nyaman. Hidup udah gak nyaman, udah gak bahagia, tersiksa, bahkan juga terperangkap dalam perasaan sia-sia juga buat dia gitu loh.
Karena memaksakan kehendak, memaksakan keadaan dan perasaan ya. Dan maskulin ini takut banget sebenarnya kalau kebahagiaannya dia dimiliki orang lain. Makanya dia menggenggam feminim begitu erat ya, nggak mau ngelepasin perselingkuhan, tapi juga mau ngelepasin feminim, entah itu secara fisik ataupun secara energi. Karena di sini feminim sudah bertanggung jawab tentang apapun yang diterima oleh feminim. Ya, termasuk dari sifat egonya maskulin yang begitu temperamental terkadang dan juga begitu ego. Di sini feminim walaupun sesulit apapun ya, tetap akan bisa meraih kesuksesan, walaupun harus menjalaninya dengan jangka waktu panjang, tapi akan meraih hasilnya. Aku nggak ngeliat kartu bawahnya, tapi memang maskulin merencanakan tentang kesuksesan dirinya dia, terutama masalah materi ya, karena bagi dia tuh kalau memiliki materi dia bisa melakukan apapun, dia bisa bergaya, dia bisa dengan sombong, bossy ya, memerintah gitu, dan dia sangat jaga image. Di sini maskulin akan terperangkap dalam perjalanan hidupnya. Kebahagiaan yang dia dapat dengan cara menduakan ini akan tetap terasa hampa. Dan ya mau gak mau dia harus merubah cara pola pikirnya dia, cara dia menduakan kamu. Kalau tidak ya otomatis kebahagiaan dia akan terus ada skandal. Ya, akan terus ada skandal. Sorry guys, kaget aku. Si Garpi langsung lompat. Mana lagi serius gua. aduh sampai kepentok. Oke. So di sini memang maskulin tuh controlling banget ya. Controlling. Dia udah tahu nih kehidupannya dia akan penuh dengan drama, tapi dia tetap lakukan karena memang sifat petualangannya dia ini sulit untuk dirubah dalam jangka waktu cepat gitu ya. Dan dia terperangkap dalam sifat kekanak-kanakannya ya. Ini yang membuat dia sulit untuk berkembang, sulit untuk mendapatkan kebahagiaan seutuhnya. The Justice. Four of Pentacles. Strange. Five of Cups. Oke, ada the Three of Wands. Maskulin, kamu akan stuck dalam pembayaran karma ya, terutama dari kisah masa lalu. Ini begitu kuat, mau gak mau ya kamu harus bertaruh pada dirimu sendiri, dan kamu akan mengalami banyak kesedihan, kehilangan, bahkan juga penyesalan. Dan
kamu terpaksa harus banyak berubah, terutama dalam kehidupan ya. Dan aku ngelihatnya di sini ya, maskulin akan mengalami banyak ketidakstabilan tentang emosional ya, dan selalu fokus tentang kehilangan nantinya. Kalau dulu kan feminim ya, selalu fokus dengan kehilangan, masalah pasangan ya. Tapi kini feminim sudah banyak belajar menerima tentang kehilangan, tentang kesedihan. Pembayaran karma mau tidak mau maskulin harus pertaruhkan ya, dan ya sudah waktunya sih harus fokus memperbaiki atau membayar karma dari perbuatan di masa lalu. Terperangkap dalam kebahagiaan, sifat kekanak-kanakan, sehingga keadilan pun kamu permainkan ya, maskulin demi egomu. Dan kamu stuck dalam hidup kesia-siaan, stuck dalam kehilangan, stuck dalam perselingkuhan ya, bahkan juga merasa kesendirian. Tapi kamu coba untuk kuatkan diri kamu ya, dengan cara berselingkuh. Ujung-ujungnya ya kamu akan menggenggam kisah yang sama lagi, bahkan akan lebih berat ya kisahnya. Akan lebih berat kisahnya, pembayarannya ya akan lebih berat, dan itu membuat kamu sulit, membuat kamu tertekan, bahkan juga kamu menjadi orang yang terbebani gitu ya. Ya karena kamu mengulang circle yang sama, perselingkuhan sebagai jalan obat kamu gitu ya, itu salah. Dan aku ngeliatnya memang di sini maskulin nantinya akan mencoba memperbaiki tentang journey hidup ya, tapi ini butuh waktu. Butuh waktu untuk memperbaikinya. Karena harus dibangun dulu, diukir dulu gitu ya. Dan harus memperbaiki reputasi kamu juga, image kamu ya. Walaupun kehidupan kamu tuh penuh dengan penyesalan, dan kamu harus belajar sabar dalam menata masa depan kamu. Kalau kamunya nggak sabaran, terlalu posesif, terlalu protektif, protek boleh tapi jangan berlebihan, karena itu akan membuat pasanganmu tidak nyaman dengan siapapun gitu ya, bukan hanya dengan feminim tapi dengan siapapun gitu. Di sini aku ngeliat maskulin ada rasa takut ya, yang sangat berlebihan dan merasa terpojokkan dengan keadaannya dia, karena ada pembayaran karma ya yang harus dia bayar, dan itu membuat dia stuck dalam kehilangan, dalam skandal. Joyful activity, details, abundance, inner conflict, price, pembayaran, harga.
Ini maskulin harga dirinya tinggi loh. Udah kayak harga inian aja, sembako, beras gitu ya. Harga dirinya tinggi banget. Jadi masalah yang membuat dia selalu kurang bersyukur dan selalu ingin lebih, karena ini ada konflik dalam dirinya, entah itu di masa kecilnya kurang bahagia atau mempunyai keluarga yang tidak baik gitu ya, sehingga maskulin ini selalu details ya, sangat details. Jadi benar-benar maunya perfeksionis lah ya, tentang kebahagiaan tuh harusnya perfect, sempurna. Padahal kehidupan kita itu tidak ada yang sempurna, selalu ada kebahagiaan, ada kesulitan gitu ya, ada sakit, ada sembuh gitu. Jadi ini yang membuat maskulin itu sulit untuk mendapatkan atau merasakan kebahagiaan yang sempurna, karena tidak menerima tentang keadaan, kekurangan dan kelebihan seseorang, kekurangan dan kelebihan suatu keadaan gitu ya. Dan ini suatu pembayaran karma yang harus dia bayar sih gitu ya. Strateginya dia itu ya karena dia merasa gue ini perfect gitu ya, dan ini membuat harga dirinya maskulin tuh tinggi tuh. Triparty, strategy, and price. Jadi aduh, ini orang kalau dia merasa nggak bahagia dengan keadaan situasi orang-orang sekitar dia, so maskulin akan mencari kebahagiaan di luar lagi sih. Itu yang dilakukan oleh maskulin ya, kebahagiaan di luar lagi. Dan ini sebagai pembayaran karma dari batinnya dia ya. Dan dia menikmati tentang triparty itu karena bagi dia itu adalah taktik untuk mendapatkan kesempurnaan, mendapatkan kebahagiaan ya. Dan pembayaran karmanya adalah dia akan menjadi konflik batin sendiri. Dia ingin muasin batin ya, tapi dengan cara berselingkuh, dengan cara triparty, senang-senang dalam dunia, bukan senang-senang dalam akhirat ya, tapi dalam dunia. Pada akhirnya bukannya mendapatkan kepuasan batin, tapi mendapatkan konflik batin lagi ya. Dan bagi dia tuh triparty itu adalah niat terbaiknya dia buat kepuasan diri ya, si maskulin nih. Kita lihat lagi ya. The dragonfly, be light-hearted, finding out things coming to light, adaptation, change, and heal. Kiss on ring, many option, decision, unconventional, string along, one night stand. Oh my god, ini orang twin flames, yin and yang, balance, union, duality, complement each other. So kenikmatan atau kegiatan yang dia sukai adalah tentang berselingkuh. Karena bagi dia tuh kalau kehilangan satu masih ada jawaban yang lainnya. Bagi dia seperti itu ya. Dan ini memang perjalanan twin flames akan diberikan ujian seperti itu gitu loh, tentang mencintai diri sendiri, tentang penyembuhan, tapi diberikan banyak pilihan gitu ya. Dan ya maskulin ini tersiksa dengan karmanya dia sendiri, terutama ya karma dari masa lalu ya, yang harus dia bayar. Ingin menyembuhkan tapi dengan cara mencari pasangan cinta satu malam. Cia eta, cinta satu malam, oh indahnya. Jangan 2 malam, oh susahnya. Maskulin,
Aduh, kapan sih lu berubah? Ayo dong, udah 2024 nih. Ayo berubah yuk. Nah, Mas Gulen di sini merasa gue bisa kok dapetin twin flames yang lain gitu kan. Dia pikirnya seperti itu. Ya nggak mudah karena banyak points yang harus difikirkan dalam perjalanan twin flames. Ya, salah satunya memiliki sifat yang sama. Ya, bisa jadi dalam elemen, misalnya contoh gitu ya. Misalnya sun, rising, moon, itu bisa sun atau risingnya dalam elemen yang sama gitu. Itu bisa karena kan memiliki karakter yang hampir mirip gitu ya. Atau rising and moon dan sama gitu ya. Atau ya pokoknya sun itu kan lebih ke pribadi ya daripada ke rising and moon gitu. Dan Mas Gun tuh merasa gue gampang kok dapetin twin flames yang lain lagi dengan cara ya nyoba aja sana sini gitu. Ya itu bagi dia buat penyembuhan ya. Sebenarnya itu malah menambah konflik batin nantinya, karena ya memainkan perasaan orang, memainkan kehidupan orang lain kan kasihan ya. Dan mau nggak mau ya dia harus stuck hidupnya dalam kekecewaan, stuck dalam kesakitan ya, kesedihan, bahkan juga depression ya. Dan dia stuck dalam kehidupan karmic circle, dan ini membuat dia tersiksa sendiri ya. But this is a choice ya, pilihan kamu sendiri ya Mas Gulin gitu. Kamu sudah dewasa, kamu sudah bisa memikirkan mana yang baik dan benar ya. Tapi di sini kamu lebih memilih tentang kepuasan batin kamu sendiri gitu ya, dengan cara ya mencari pasangan lain, mencari pilihan lain, bukan dengan cara mendekati Tuhan, memperbaiki diri ya. Di sini yang harus dirubah sih sebenarnya mindsetnya kamu ya, dan juga menjaga hawa nafsu kamu. So, Mas Gulin, aku ngelihatnya ya sangat sedih sih kalau ngelihat cara kamu berpola pikirnya seperti itu ya. Tapi bagaimana kalau kita larang malah makin menjadi ya. Ibarat kayak setan gini ya, setan. Misal nih, contoh yang sudah aku alami gitu ya. Aku bilang ke pasangan aku, ini kita sharing aja ya. Yang jangan selingkuhin aku ya. Oh enggak gitu kan. I will not cheating with you gitu. I will not cheating from you bla bla bla. I love you. Pret lah ya. But the setan listen. Setan listening kan. Ya kan, between us gitu, walaupun kita long distance gitu ya. Apalagi long distance setannya luar biasa gitu ya. Banyak pengganggunya, yang dekat aja luar biasa gitu ya. Setan listening deh tuh ya. Nah, diganggulah dia, diberikan pilihan yang lebih baik dari kita ya. Dan disitulah tapi ketika kita gini, misalnya, Beb, kalau lo mau selingkuh jangan diem-diem ya, kabarin aja sama gue, kali aja bisa gue jadiin lo sama dia. Tau gak setannya? Kagak jadi, seriusan, kebanyakan seperti itu. Karena kenapa? Kitanya sudah memberikan pintu gitu loh, tidak mengengkang, tidak menutup gitu loh. Jadi hawa nafsu dan rasa penasaran tuh nggak terlalu dalam ketika kita memberikan pintu gitu. Jadi sekarang aku belajar seperti itu guys ya. So when someone come to my life again gitu ya, I just open my door. So udah nggak terlalu yang you only for me, you are just one. No, I just thinking about how to love myself and love to God and love to family. That's all. Okay, so ini satu pelajaran buat kita semua. Okay, so thank you so much for anybody. Take care of you guys, and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.